Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas kewirausahaan saya setelah saya membuat PPT Business Planning yang telah saya upload juga di video sebelumnya. Nah, mula-mula saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dari aktivitas penjualan yang saya lakukan selama 6 hari, di mana hari pertama pada tanggal 19 Agustus 2021 saya memulainya dengan kegiatan promosi melalui platform sosial media WhatsApp, di mana saya menempatkan poster promosi saya di Instastory WA atau SW atau juga bisa disebut sebagai Snap WA. Setelah saya melakukan kegiatan promosi tersebut, ada beberapa chat masuk dari customer saya dengan tujuan untuk membeli produk yang saya pasarkan. Berikut adalah beberapa bukti dari chat-chat yang masuk untuk membeli produk saya. Dari chat-chat tersebut, dari hari pertama sampai hari ke-6, saya membuat sebuah tabel di mana isinya adalah kesimpulan dari jumlah produk yang telah terjual. Dengan total ada 18 bungkus rujak kelang yang terjual dan cireng sebesar Rp70.000. Aktivitas kewirausahaan yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah mengenai proses produksi dari produk ini sendiri, yaitu rujak kelang dan cireng. Nah, proses produksi dari rujak kelang ini didahului dengan pembelian bahan. Pembelian bahan ini saya dapatkan dari beberapa supplier yang berasal dari pasar. Nah, selanjutnya adalah pemotongan buah. Buah menjadi bahan baku dasar dari produk ini sendiri. Jadi setelah buah-buahan tadi dibeli, kemudian dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kuah dari produk ini atau rujak kelang. Kuah terbuat dari petis madura, garam dan juga cabai yang diulek bersamaan lalu diberi air panas agar teksturnya menjadi cair, karena pada dasarnya tekstur dari kuah rujak kelang ini sendiri ialah cair. Nah, setelah kuahnya cair, saya masukkan ke dalam plastik untuk selanjutnya masuk ke dalam proses pengemasan, lalu siap untuk diantarkan sesuai dengan pesanan yang diorder oleh customer saya. Proses produksi cireng tidak jauh beda dengan proses produksi rujak kelang, namun tetap memiliki alur produksi tersendiri. Nah, proses produksi cireng ini diawali dengan pembelian bahan. Bahan-bahannya pun cukup bisa saya temukan dengan mudah di toko-toko kelontong di sekitar rumah saya. Alur pertama setelah saya membeli bahan itu yaitu adalah pencampuran bahan. Nah, saya mencampurkan air, tepung terigu, tepung maizena, lalu ada daun bawang, lalu ada beberapa bumbu penyedap. Kemudian saya campurkan juga 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan, dan kemudian saya rebus sampai mengental dan membentuk sebuah adonan. Setelah adonan tersebut menjadi kalis, kemudian saya bisa membentuknya sesuai dengan ukuran yang telah saya tentukan. Nah, setelah dibentuk seperti tadi, lalu proses selanjutnya adalah penggorengan. Setelah digoreng, barulah cireng bisa disajikan. Agar bisa memahami alur produksi dari produk-produk ini, saya memberikan sebuah video agar dapat ditonton dan dipahami lebih cermat lagi.这一次我真的睡着了。
sebenarnya total modal yang saya keluarkan itu lebih sedikit dari perencanaan awal di PPT business planning saya sebelumnya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti biaya bahan baku yang turun atau saya dapatkan dengan harga yang lebih murah, dan beberapa bahan pendukung yang saya dapatkan secara gratis atau percuma. Nah, jadi rincian dari anggaran bisa dilihat di layar sebagai berikut. Biaya bahan baku saya dapatkan sebesar 63.000 dan biaya bahan pendukung adalah sebesar 20.000. Dengan total modal yang saya keluarkan adalah penjumlahan dari keduanya, yaitu 83.000. Nah, untuk total penjualannya sendiri dari 18 bungkus tadi dikalikan dengan 5.000 dapat 90.000, ditambah dengan penjualan cireng yang saya dapatkan adalah 70.000. Jadi total dari penjualan saya tadi penghasilannya adalah 160.000. Dan jika kita bisa menghitung total keuntungannya, yaitu dari pengurangan total penjualan yang saya dapatkan dikurangi dengan total modal yang saya keluarkan, didapatlah 77.000 ini sebagai total keuntungan yang saya dapat dalam penjualan yang saya lakukan selama 6 hari ini. Baik, setelah membahas tadi anggaran, selanjutnya akan membahas kendala dan temuan yang saya hadapi ketika saya melakukan aktivitas kewirausahaan ini. Ada 3 macam kendala yang saya hadapi dan ada 3 pula solusi yang saya berikan untuk menghadapi kendala ini. Yang pertama, ada pendistribusian yang terbatas. Pendistribusian yang terbatas dikarenakan karena yang menjadi customer saya saat ini masih orang-orang yang berada di wilayah sekitar saya. Solusi yang akan saya berikan adalah memperluas pasar dengan menggiatkan kegiatan promosi saya melalui berbagai platform media sosial. Yang kedua, ada harga bahan baku yang naik. Ada beberapa harga bahan baku yang naik, namun itu tidak masalah karena pada dasarnya bahan baku yang saya jadikan untuk membuat produk ini bisa diganti dengan bahan baku lainnya seperti yang saya terangkan pada perencanaan bisnis sebelumnya. Solusi yang saya berikan adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar saya. Seperti yang saya bilang tadi, anggaran saya sedikit lebih rendah dari perencanaan sebelumnya karena saya juga memanfaatkan sumber daya alam di sekitar saya. Seperti contoh, saya tidak perlu membeli cabai rawit di pasar dengan harga yang sangat mahal karena saya sudah memiliki kebun yang ada tanaman cabainya di sekitar rumah saya. Nah, yang nomor 3 ada produksi yang saya lakukan sendiri. Karena profesi saya juga sebagai seorang mahasiswa, maka saya harus pandai mengatur waktu. Bagaimana saya bisa berperan sebagai seorang mahasiswa dengan mengerjakan atau menanggung kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, itu mengerjakan tugas dan juga dengan menjadi seorang pebisnis dengan melayani customer saya. Selain 3 kendala dan 3 solusi yang saya sebutkan sebelumnya, saya menemukan beberapa temuan yang saya alami atau saya temukan pertama kali saat saya melakukan aktivitas penjualan ini. Salah satunya adalah bagaimana cara saya bisa menarik pelanggan tertarik pada produk yang saya pasarkan, yaitu dengan membuat produk yang memiliki cita rasa tersendiri, yang enak dan sesuai dengan selera masyarakat. Dari sinilah pelanggan akan melakukan order yang berulang atau repeat order kepada produk yang saya pasarkan. Berikut adalah beberapa bukti dari adanya repeat order atau pesanan yang berulang dari customer-customer saya. Nah, sebenarnya ada beberapa customer yang melakukan repeat order atau pesanan berulang, namun saya hanya memberikan 2 contoh dari 2 orang ini. Di sini Dina melakukan pesanan pada tanggal 19 Desember dan mengulanginya lagi pada tanggal 21 Desember 2021. Begitu juga dengan Salmavi yang melakukan pesanan pada tanggal 19 Desember, di mana saat itu saya pertama kali melakukan promosi dan ia memesan lagi pada tanggal 21 Desember 2021, yang dimana repeat order ini dilakukan karena adanya review yang baik terhadap produk yang saya pasarkan. Yang selanjutnya ada dampak dan manfaat yang saya rasakan setelah saya melakukan aktivitas kewirausahaan ini. Di antaranya yang pertama, saya tentunya memiliki penghasilan dari transaksi yang saya lakukan dengan customer saya. Yang kedua, ada memiliki pengalaman berbisnis. Yang ketiga, membangun relasi dengan pelanggan melalui kegiatan transaksi tadi jual beli. Dan ada belajar mengatur keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan yang benar untuk saya tetap memiliki keuntungan dan usaha saya bisa terus berjalan tanpa mengalami kendala kebangkrutan. Nah, ada memicu timbulnya jiwa berbisnis. Dari
saya belajar bagaimana saya mengelola keuangan, bagaimana saya membangun relasi dengan customer saya. Di situ saya secara tidak sadar membangun jiwa pebisnis di dalam diri saya. Sekian video dari saya berharap bahwa video ini bisa menjadi manfaat bagi yang menonton, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata maupun tindakan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.